Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Citra Sonia, dan dua teman saya, Safira Nurlita, serta Nelly Syahatun Fitriah, akan sedikit menyampaikan materi tentang lipid. Selamat menyimak. Sini ada 3 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama ada tinjauan lipid dalam Islam, kedua ada jenis dan fungsi lipid, dan terakhir ada metabolisme lipid. Nah, langsung saja kita masuk pada subtema yang pertama. Subtema yang pertama akan dijelaskan oleh Safira Nurlita. Silakan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tinjauan lipid dalam Islam. Lipid adalah senyawa organik yang tidak larut dalam air yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan dengan pelarut nonpolar. Jenis lipid yang paling banyak yaitu lemak atau trigliserida yang merupakan cadangan bahan bakar utama. Lemak ada yang berbentuk padat dan cair. Lemak padat berasal dari asam lemak jenuh yang dihasilkan oleh mamalia, sedangkan lemak cair berasal dari asam lemak tidak jenuh yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, unggas, dan hewan laut. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam ayat tersebut, Allah menganjurkan kepada manusia agar makan dan minum apa saja yang baik dan halal. Tetapi janganlah berlebih-lebihan dan jangan melampaui batasan wajar dalam hal itu. Karena mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh secara berlebih-lebihan terbukti tidak baik bagi tubuh, karena akan menyebabkan berbagai macam penyakit dan mengakibatkan timbulan asam lemak pada dinding saluran darah. Keadaan ini dapat mengakibatkan aterosklerosis, yaitu penyakit yang ditandai oleh penebalan dan pengerasan dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah akan terhambat dan dapat menimbulkan tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan stroke. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis dan fungsi lipid. Jenis lipid ada 4. Yang pertama yaitu kolesterol. Kolesterol berasal dari makanan dan biosintesis dengan jumlah yang kurang lebih sama. Sedikit lebih dari jumlah kolesterol tubuh berasal dari sintesis dan sisanya berasal dari makanan sehari-hari. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh manusia, terutama di dalam liver atau hati. Dari segi kimia, kolesterol merupakan senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh dengan berbagai macam fungsi, yaitu untuk membuat hormon, vitamin D, dan untuk membuat garam empedu yang membantu usus untuk menyerap lemak. Yang kedua yaitu trigliserida. Trigliserida adalah sumber energi yang sangat penting bagi otot dan jantung. Selain itu, sebagai tempat penyimpanan lemak di dalam tubuh dan aliran darah. Trigliserida merupakan penyimpan lipid yang utama di dalam jaringan adiposa. Lipid akan terlepas setelah terjadi hidrolisis oleh enzim lipase yang sensitif hormon menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Penyusun trigliserida utama yaitu minyak nabati dan lemak hewani yang terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Yang ketiga yaitu fosfolipid. Fosfolipid atau fosfatidat adalah suatu gliserida yang mengandung fosfor dalam bentuk ester asam fosfat. Oleh karenanya, fosfolipid ialah suatu fosfogliserida. Fosfolipid terdiri dari gliserol, 2 asam lemak ditambah dengan asam fosfat. Fosfolipid berfungsi untuk menjaga lemak agar selalu tersuspensi di dalam plasma darah dan cairan tubuh. Fosfolipid juga membantu transportasi substansi yang larut dalam lemak ketika melintasi membran sel. Yang keempat yaitu asam lemak. Asam lemak merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai atom karbon dari 4 sampai 24. Asam lemak memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang, yang menyebabkan kebanyakan lipid bersifat tidak larut dalam air. Asam lemak merupakan penyusun utama minyak nabati atau lemak dan bahan baku utama semua lipid pada makhluk hidup. Asam lemak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asam lemak jenuh, yang merupakan asam lemak yang mempunyai ikatan tunggal atom karbon pada masing-masing atom C yang berikatan dengan atom H. Yang kedua, asam lemak tak jenuh tunggal, yang merupakan asam lemak yang selalu mengandung satu ikatan rangkap 2 atom C dengan kehilangan paling sedikit 2 atom H. Yang ketiga yaitu asam lemak tak jenuh ganda,
merupakan asam lemak yang mengandung lebih dari satu ikatan lengkap. Biasanya asam lemak ini akan kehilangan paling sedikit 4 atom H. Selanjutnya yaitu fungsi lipid. Yang pertama, sebagai penghasil energi. Tiap gram lemak yang menghasilkan sekitar 9-9,3 kalori energi yang berlebihan dalam tubuh akan disimpan dalam jaringan adipose sebagai energi potensial. Yang kedua, sebagai pembangun atau pembentuk susunan tubuh. Dalam lemak tubuh, pada jaringan lemak mempunyai fungsi sebagai insulator untuk membantu tubuh mempertahankan temperaturnya. Yang ketiga, sebagai penghemat protein. Tersedianya energi dalam tubuh telah tercukupi oleh lemak dan karbohidrat, maka pemanfaatan protein untuk penimbul energi dapat dikurangi atau tidak diperlukan. Yang keempat, sebagai pelarut vitamin tertentu seperti vitamin A, D, E, dan K sehingga dapat dipergunakan tubuh. Yang kelima, sebagai pelindung organ-organ dalam tubuh. Lemak tubuh dalam jaringan lemak berperan sebagai bantalan yang melindungi organ-organ seperti bola mata, ginjal, dan organ lainnya. Yang keenam, sebagai penghasil asam lemak esensial. Dikarenakan asam lemak esensial ini tidak dapat dibentuk dalam tubuh, melainkan harus tersedia dari luar, yaitu misalnya dari makanan, untuk pertumbuhan dan pencegahan terjadinya peradangan kulit atau dermatitis. Selanjutnya subtema yang ketiga yaitu tentang metabolisme lipid. Nah, metabolisme lipid ini ada dua. Yang pertama ada anabolisme dan juga katabolisme. Anabolisme lipid sendiri itu ada beberapa, tapi yang kita bahas di sini cukup biosintesis asam lemak saja. Terus kemudian yang katabolisme kita akan membahas 3 katabolisme lipid. Yang pertama ada beta oksida, kedua ada biosintesis asam lemak tak jenuh, dan yang terakhir ada oksidasi asam lemak dengan atom C ganjil. Nah, subtema yang ketiga akan membahas biosintesis asam lemak. Nah, biosintesis asam lemak ini penting, sangatlah penting, terutama pada jaringan hewan. Karena apa? Karena jaringan hewan itu mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menyimpan energi dalam bentuk karbohidrat. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya biosintesis asam lemak. Proses ini dikatalis oleh asam lemak sintase yang merupakan suatu multienzim yang berada di sitoplasma. Ada 2 tahapan dalam biosintesis asam lemak. Yang pertama ada tahap awal dan yang kedua ada tahap pemanjangan. Tahap awal ya bisa kalian lihat sendiri, di sini ada reaksinya. Pada tahap ini tuh terjadi sintesis asetil ACP dan malonil ACP dari asetil koenzim A. Nah, langkah ini melibatkan kondensasi gugus asetil dan malonil untuk membentuk sebuah prekursor 4 karbon, yaitu asetoasetil ACP. Bisa dilihat dari gambarnya, asetil ACP disintesis dari asetil koenzim A, begitu pula dengan malonil ACP. Yang kedua merupakan tahap pemanjangan. Dilihat dari gambar, bisa dilihat dari gambarnya di sini ada reaksi pada tahap pemanjangan. Nah, produk dari tahap awal tadi itu nanti pada tahap pemanjangan dimodifikasi oleh 2 reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi dehidrasi yang nantinya menghasilkan hasil ACP. Nah, hasil ACP ini berfungsi sebagai substrat dalam reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonil ACP sebagai donor 2 karbon. Nah, pada tahap pemanjangan ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada reaksi awal sintesis asam lemak, kemudian reaksi pemanjangan secara kontinu, yang ketiga ada aktivasi asam lemak, dan yang terakhir ada perluasan dan penjenuhan asam lemak. Nah, yang reaksi awal sintesis asam lemak. Nah, sintesis asam lemak
Pada tahap ini dimulai dari pembentukan 4 karbon yang melekat pada ACP. Tadi yang asetoasetil ACP, C-nya 4. Asetoasetil ACP ini terbentuk dari kondensasi dari substrat 2 karbon, asetil koenzim A dan 3 karbon substrat malonin ACP dengan menghilangkan karbon dioksida atau CO2-nya. Nah, katalis dalam reaksi ini adalah 3 ketoasil ACP sintase atau yang biasa disebut dengan KAS. Nah, KAS ini ada beberapa versi dalam sel bakteri. Ada KAS 1, 2, dan 3. Nah, KAS 3 digunakan dalam reaksi inisiasi, kemudian KAS 1 dan 2 digunakan dalam reaksi perpanjangan berikutnya. Nah, bakteri KAS 3 ini menggunakan asetil koenzim A untuk reaksi kondensasi awal dengan malonil ACP. Nah, bisa sambil dilihat reaksinya ada di makalah yang sudah di-share ya. Nah, ya bisa dilihat itu ada reaksi awal sintesis asam lemak. Nah, dalam reaksi tersebut unit 2 karbon dari asetil koenzim A ditransfer ke enzim di mana ia berikatan kovalen dengan tioester. Nah, enzim tersebut kemudian mengkatalis pengangkutan unit 2 karbon ke ujung malonil ACP, membentuk 4 karbon intermediate dan melepaskan CO2. Nah, dalam eukariotik dari sintesis 3 ketoasetil ACP ini mengangkut reaksi yang sama, kecuali dalam eukariotik itu menggunakan asetil ACP sebagai substrat awal, bukan yang dipakai itu asetil ACP, bukan asetil koenzim A sebagai substrat awalnya. Nah, yang kedua kemudian ada reaksi pemanjangan secara kontinu. Pada reaksi ini terjadi beberapa tahap. Yang pertama ada pembentukan asetil ACP sebagai starter atau molekul pemula. Kemudian ada transfer residu asetil ke cis SH dari enzim dan residu malonil ke pan SH dari ACP. Yang ketiga ada reaksi kondensasi pembentukan asetoasetil S-ACP. Yang keempat ada reaksi reduksi pertama. Yang kelima ada reaksi dehidrasi. Kemudian reaksi reduksi kedua. Nah, itu dia tahapan dalam reaksi pemanjangan secara kontinu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama pembentukan asetil ACP sebagai starter atau molekul pemula. Nah, transfer residu asetil dari asetil koenzim A ke gugus SH dari molekul ACP pada sistem enzim kompleks asam lemak sintase merupakan reaksi awal atau pemula dalam mekanisme. Nah, biosintesis asam lemak dalam mekanisme biosintesis asam lemak. Nah, kedua atom karbon tersebut nanti akan menjadi atom karbon ujung, yaitu atom karbon nomor 15 dan 16 dari asam palmitat yang terbentuk. Reaksi ini dikatalis oleh salah satu dari 6 enzim kompleks asam lemak sintase, yaitu asetil koenzim A, ACP, transasilase. Nah, yang kedua ada transfer residu asetil ke cis SH dari enzim dan residu malonil ke pan SH dari ACP. Nah, residu asetil dari molekul ACP tadi kemudian ditransfer ke gugus SH dari residu cysteine pada beta ketoasil ACP sintase. Nah, secara bersamaan gugus malonil dari malonil koenzim A dipindah ke pan SH dari ACP membentuk malonil ACP oleh enzim malonil koenzim A ACP transferase. Jadi pada tahap ini ada dua proses translokasi. Yang pertama tadi residu asetil dari molekul ACP ke gugus SH. Kemudian yang kedua ada
malonil dari malonil koenzim A yang dipindah ke pan-SH. Nah, yang ketiga ada reaksi kondensasi pembentukan asetoasetil SACP. Gugus asetil yang diesterkan pada enzim beta ketoasil ACP sintase ini nanti ditransfer ke atom C bernomor 2 pada malonil ACP dengan pelepasan CO2 yang berasal dari HCO3 oleh enzim beta ketoasil ACP sintase. Nah, katalisnya berarti enzim beta ketoasil ACP sintase. Nah, kemudian membentuk asetoasetil SACP. Nah, berarti hasil dari reaksi ini itu ada membentuk asetoasetil SACP. Kemudian reaksi selanjutnya ada reaksi reduksi pertama. Asetoasetil SACP yang didapatkan dari reaksi sebelumnya pada reaksi ini itu direduksi oleh NADPH membentuk D-beta hidroksibutiril ACP. Nah, katalisnya adalah beta ketoasil ACP reduktase. Kemudian ada reaksi reduksi kedua yang terakhir ini. Trans O2 butenil ACP direduksi oleh enoil ACP reduktase, kemudian menghasilkan butiril ACP NADPH. Nah, nantinya ini digunakan sebagai reduktor pada E. coli dan jaringan hewan. Nah, pembentukan butiril ACP ini menyempurnakan satu siklus dari siklus pembentukan palmitoyl ACP. Nah, jika untuk memulai siklus berikutnya harus dilakukan proses translokasi, yaitu gugus butiril dari butiril ACP ditransfer ke gugus SH dari enzim beta ketoasil ACP sintase. Dan kemudian ACP-nya itu diesterkan dengan gugus malonil dari molekul-molekul malonil koenzim A lain oleh malonil koenzim A ACP transferase itu sebagai katalisnya. Dan siklusnya diulang, yang mana pada tahap berikutnya kondensasi malonil ACP dengan butiril beta ketoasil ACP sintase menghasilkan beta ketoheksanoil ACP dan CO2. Nah, setelah 7 siklus tadi itu produk akhir dari siklus tersebut dihasilkan palmitoyl ACP dari sistem enzim kompleks asam lemak sintase. Jadi produk akhir dari sistem enzim kompleks asam lemak sintasenya adalah palmitoyl ACP. Kemudian reaksi pemanjangan tahap pemanjangan yang ketiga ada aktivasi asam lemak. Nah, aktivasi asam lemak ini nanti akan membentuk tioester dari koenzim A dalam reaksi ATP dependent yang dikatalis oleh asil koenzim A sintase. Jadi katalisnya itu ada asil koenzim A sintase, kemudian produknya itu ada tioester. Nah, bisa sambil dilihat reaksi dalam makalah itu pirofosfat yang dilepaskan pada reaksi ini nanti dihidrolisis menjadi 2 molekul fosfat. Nah, oleh siapa? Nah, dilakukan oleh pirofosfatase. Nah, akibatnya 2 ikatan fosfoanhidride atau setara dengan 2 ATP dibutuhkan untuk membentuk tioester koenzim A dari asam lemak. Jadi dibutuhkan 2 ikatan fosfoanhidride untuk membentuk tioester koenzim A. Nah, mekanisme reaksi aktivasi pada tahap ini itu mekanismenya sama seperti yang digunakan dalam sintesis asetil koenzim A dari asetat dan koenzim A. Kemudian tahap pemanjangan yang keempat ada perluasan dan penjenuhan asam lemak. Nah, sebenarnya jalur sintesis asam lemak itu tidak dapat membuat asam lemak yang lebih panjang dari 16 atau 18 karbon. Nah, asam lemak yang lebih panjang dari itu
sebenarnya dibuat dengan memperpanjang palmitoyl koenzim A sebagai sumber dari 2 karbon pemanjang. Nah, pada sebagian besar sel-sel eukariotik mengandung berbagai desaturase yang mengkatalis pembentukan ikatan rangkap sejauh 15 karbon dari ujung karboksil asam lemak. Nah, sementara pada mamalia ini dapat mengubah linoleat ke arachidonoyl koenzim A. Reaksinya dapat dilihat di materi, sudah ada gambarnya. Jadi nanti produk akhirnya itu berupa arachidonoyl koenzim A. Ya, itu tadi sedikit tentang biosintesis asam lemak. Selanjutnya subtema katabolisme lipid akan dijelaskan oleh Nelly Syihatun Fitria. Silakan. Selanjutnya yaitu ada katabolisme lipid. Yang pertama ada degradasi asam lemak yang terdiri dari beta oksidasi, biosintesis asam lemak tak jenuh, dan juga oksidasi asam lemak dengan atom C ganjil. Nah, yang pertama yaitu ada beta oksidasi. Degradasi asam lemak terjadi di mitokondria dalam beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama itu bisa dilihat di gambar, itu adalah pengaktifan asam lemak dengan asetil CoA menjadi asam lemak CoA. Nah, tahap awal ini adalah aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak itu difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil CoA menghasilkan asam lemak CoA, AMP, dan pirofosfat inorganik. Nah, tahap kedua itu ada masuknya asam lemak ke mitokondria melalui transport asil karnitin atau karnitin. Nah, pada tahap kedua ini adalah pengangkutan asam lemak CoA dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria itu sendiri. Nah, pada tahap ketiga itu ada beberapa tahap. Tahap pertama itu ada dehidrogenasi 1, tahap kedua ada hidratasi, tahap ketiga ada dehidrogenasi 2, dan tahap keempat yang terakhir itu ada tiolasi atau tahap pemotongan. Nah, pada tahap pertama yaitu dehidrogenasi 1 itu dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah berada di dalam mitokondrion oleh enzim asetil CoA dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil CoA. Nah, pada reaksi ini itu flavin adenin dinukleotida atau FAD yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai pemafasan. Suatu molekul FADH2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, hidratasi yang kedua itu ada tahap hidratasi, yaitu ikatan rangkap pada enoil CoA dihidratasi menjadi 3 hidroksiasil CoA oleh enzim enoil CoA hidratase. Nah, pada tahap ketiga ada dehidrogenase 2 yaitu dehidrogenasi 3 hidroksiasil CoA oleh enzim beta hidroksi asil CoA dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi beta ketoasil CoA. Nah, NADH yang terbentuk dari NAD+ itu dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernafasan menghilangkan 3 molekul ATP. Yang terakhir itu ada pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil CoA tiolase. Itu pada reaksi ini itu 1 molekul ketoasil CoA menghasilkan 1 molekul asetil CoA dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk CoA-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Nah, pada degradasi asam lemak selanjutnya itu adalah pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut
tersebut itu habis dipecah menjadi molekul asetil CoA. Nah, dengan demikian itu satu molekul asam mirisat atau C14 itu menghasilkan 7 molekul asetil CoA atau C2 dengan melalui 6 kali beta oksidasi. Nah, tiap satu siklus beta oksidasi itu menghasilkan energi 2 ATP atau sama dengan 1 FADH2, 3 ATP atau sama dengan 1 NADH, dan menghasilkan 12 ATP itu sama dengan 1 asetil CoA. Jadi totalnya itu ada 17 ATP dalam satu siklus. Selanjutnya ada biosintesis asam lemak tak jenuh atau asam monoenoat. Nah, biosintesis asam lemak tak jenuh ini mempunyai ikatan rangkap tunggal. Dalam jaringan hewan dan tumbuhan itu berbeda. Dalam jaringan hewan sendiri itu asam palmitat dan asam stearat digunakan sebagai prekusor untuk biosintesis asam lemak tak jenuh, terutama asam palmitolit dan asam oleat. Nah, ikatan rangkap yang terjadi selalu pada posisi delta 9 dengan berbentuk cis. Nah, dalam tubuh asam lemak jenuh selain diperoleh dari makanan juga dapat disintesis dari asam lemak jenuh. Proses dikatalisis oleh serangkaian enzim yang dikenal sebagai sistem desaturasi asam lemak yang terdapat pada mikrosom. Degradasi asam lemak yang ketiga yaitu oksidasi asam lemak dengan atom C ganjil. Pada asam lemak dengan jumlah atom C ganjil itu setelah pengambilan asetil CoA, sisanya adalah residu propinil CoA. Nah, propinil CoA ini masuk ke siklus Krebs lewat succinyl CoA. Dalam hal ini, propinil CoA itu dikarboksilasi menjadi D-metilmalonil CoA, kemudian diubah menjadi succinyl CoA melalui intermediat L-metilmaloin CoA. Nah, jumlah energi yang dihasilkan dalam satu siklus Krebs jika masuk lewat succinyl CoA hanya sebesar 6 ATP. Karena masuk siklus Krebs lewat succinyl CoA, maka degradasi asam lemak dengan atom C ganjil lebih cepat dibandingkan dengan degradasi asam lemak dengan atom C genap. Hal ini itu sangat penting untuk memberikan konsumsi pada orang atau makhluk hidup yang membutuhkan energi dengan cepat, misalnya itu Eskimo. Nah, bagi penderita anemia pernisiosa sebagai akibat kekurangannya vitamin B, kerja enzim metilamonoil CoA mutase terganggu sehingga L-metilmalonil CoA tidak bisa diubah menjadi succinyl CoA. Nah, dalam urin penderita ini ditemukan L-metilmalonil CoA maupun propinil CoA dalam jumlah yang sangat besar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.